Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di channel yang selalu menghadirkan informasi terbaru, mendalam, dan tentunya 100% terverifikasi. Hari ini kita punya topik panas yang wajib kalian simak sampai habis. Piala Presiden 2025 kembali memanas dengan kejutan besar. Dua tim luar negeri, Oxford United asal Inggris dan Port FC dari Thailand, tampil mendominasi sejak laga perdana. Mereka tidak hanya menang, tetapi menang telak. Oxford United menaklukkan Liga Indonesia All-Star dengan skor 6-3 dan melumat Arema FC 4-0. Sementara Port FC membungkam Persib Bandung 2-0 di hadapan ribuan bobotoh. Apa rahasia di balik dominasi klub luar negeri di turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia ini? Bagaimana seharusnya klub-klub Liga 1 belajar dari hasil memalukan ini? Dan yang tak kalah penting, apa kata para supporter? Semuanya akan kita kupas tuntas di Cek Fakta. Jadi pastikan kalian subscribe, like, share video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini, informasi bukan hanya cepat, tapi juga terverifikasi. Yuk kita mulai. Sejak digulirkan pertama kali pada 2015, Piala Presiden sudah menjadi lebih dari sekadar ajang pemanasan jelang Liga pertama. Trofi bergengsi ini kerap menjadi barometer kesiapan klub-klub besar Indonesia dalam menghadapi musim kompetisi yang panjang. Tahun 2025, Piala Presiden tampil beda. Dua tim luar negeri, Oxford United dan Port FC, diundang sebagai peserta undangan untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Kehadiran mereka langsung menyedot perhatian. Oxford United klub Ligue 1 Inggris memang bukan nama mentereng seperti Liverpool atau Manchester United, tetapi reputasi sepak bola Inggris cukup untuk membuat klub manapun diperhitungkan. Sementara Port FC adalah salah satu tim papan atas Liga Thailand, liga yang sering disebut lebih profesional dari liga pertama. Minggu, 6 Juli tahun 2025, Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, penuh sesak. Supporter Liga Indonesia All-Star berdiri bersebelahan dengan fans Oxford United yang datang dari berbagai penjuru. Banyak yang penasaran, apakah benar klub Ligue 1 bisa mendominasi tim gabungan bintang Liga 1? Jawabannya, ya. Bahkan lebih dari sekadar menang, Oxford United membungkam tuan rumah dengan skor mencolok 6-3. Sejak menit keempat, Mark Harris membuka pesta gol dengan sontekannya. Gol kedua pun dicetak Harris di menit ke-30, membuat mental para pemain All-Star runtuh perlahan. Meski Liga Indonesia All-Star sempat memperkecil kedudukan lewat Rico Simanjuntak di menit ke-14, serangan Oxford United bagai ombak tak terbendung. Michael Halik, Tom Bradshaw, Placeta, dan Brian De Karsmaker menambah daftar pencetak gol. Sementara All-Star hanya bisa membalas lewat Rizky Dwi Febrianto dan Excel Runtukahu di menit-menit akhir. Belum puas dengan pesta 6 gol, Oxford United kembali menebar mimpi buruk. Pada laga kedua grup A, mereka menghadapi Arema FC, salah satu klub paling bersejarah di Indonesia dengan basis Aremania yang militan. Tapi dukungan Aremania tak cukup membendung agresivitas Oxford. Baru 7 menit berjalan, Przemysław Placeta menjebol gawang Arema setelah memanfaatkan umpan Jeep Koi. 3 menit kemudian, Romney mencetak gol kedua lewat aksi individu menawan. Sayangnya, Romney harus ditarik keluar karena cedera usai ditekel keras Paulinho. Gol ketiga lahir di menit ke-43 melalui kemelut yang diselesaikan Leo Snowden. Gatland Odonkor menutup pesta dengan tandukan akurat di menit ke-74. Skor akhir 4-0 membuat Oxford United melenggang ke final Piala Presiden 2025 sebagai juara grup A, unggul telak atas Arema FC dan Liga Indonesia All-Star. Di grup B, Port FC juga tampil meyakinkan. Mereka menundukkan Persib Bandung dengan skor 2-0. Bordin Fala membuka keunggulan di menit ke-49, disusul gol terasak Poivimai lewat penalti di menit ke-86. Kemenangan ini menjadi bukti Liga Thailand memang tidak main-main dalam membangun kultur kompetisi. Alexander Gama, pelatih Port FC, memuji organisasi permainan anak asuhnya yang tampil disiplin di depan puluhan ribu bobotoh yang terkenal fanatik. Berikut klasemen sementara usai 2 laga pembuka.
Grup E pos tim main menang seri kalah GM GSG Payen 1 Oxford United 2-2-0-0 10-3 tambah 7-6-2 Liga Indonesia All Star 1-0-0 1-3-6 sampai 3-0-3 Arema AFC 1-0-0 1-0 4-4-0 Grup B pos tim main menang seri kalah GM GSG Payen 1 Port FC 1-1-0-0 2-0 tambah 2-3-2 Persib Bandung 1-0-0 1-0 2 sampai 2-0 Mari kita lihat angka. Oxford United mencetak total 10 gol dalam 2 pertandingan, kebobolan hanya 3 kali. Rata-rata penguasaan bola mereka di 2 laga mencapai 62%. Jauh di atas Arema maupun All Star. Mereka rata-rata melakukan 14 tembakan tepat sasaran per pertandingan, 2 kali lipat dibanding lawan-lawannya. Angka-angka ini menunjukkan betapa rapinya organisasi permainan klub Eropa, meskipun hanya dari League One. Yang menarik dari 2 kemenangan Oxford United bukan hanya skor besar, tetapi cara mereka mendominasi. Para pemain selalu bergerak tanpa bola, paham kapan bertahan, kapan menekan. Tidak ada pemain yang malas menutup ruang. Sementara di pihak lawan, pemain Indonesia kerap lambat dalam transisi bertahan. Serangan balik Oxford kerap membelah lini tengah yang kosong. Tekanan mental pun terlihat. Ketika ketinggalan, pemain Liga Indonesia All Star maupun Arema cenderung panik dan kehilangan arah. Pelatih Oxford United, Liam Manning, mengatakan kemenangan ini bukan semata soal skor. Kami datang ke sini untuk membangun mental tim. Bermain di cuaca tropis, menghadapi tekanan supporter fanatik, ini bagian dari ujian. Anak-anak menjawab dengan performa yang luar biasa, ujarnya. Di kubu Arema, pelatih Fernando Valenti mengakui kualitas Oxford di atas timnya. Kami kalah dalam organisasi permainan. Gol cepat membunuh mental kami, tapi ini jati pelajaran berharga. Kami harus kerja lebih keras, katanya di konferensi pers. Sementara Mark Harris, striker Oxford, merasa senang bisa mencetak brace ke gawang Liga Indonesia All Star. Fans Indonesia luar biasa, atmosfernya luar biasa. Senang rasanya bisa mencetak gol di sini, ujarnya sambil tersenyum. Di media sosial, netizen Indonesia ramai mengomentari hasil ini. Beberapa mendukung Oxford karena membawa angin segar dan pengalaman internasional. Tapi tidak sedikit pula yang kecewa melihat klub lokal dibantai di kandang sendiri. Aremania dan Bobotoh pun mengkritik manajemen klub masing-masing. Beberapa tagar sempat trending di ke-10 Twitter, Aremania berbenah, Persib wajib evaluasi, hingga Liga 1 kapan maju. Bagi Oxford United, tur ke Asia Tenggara khususnya Indonesia bukan sekadar pemanasan pramusim. Tur ini membawa misi lebih besar. Membangun brand awareness di luar Eropa, menarik basis fan baru, serta menambah nilai jual klub di mata sponsor. Hal serupa juga berlaku untuk Port FC. Mereka sadar, Liga Thailand boleh saja lebih stabil dari Liga 1 Indonesia, tetapi pasar supporter Indonesia tetap jauh lebih gemuk. Sekali tampil di turnamen populer, nama Port FC bisa menempel di benak puluhan juta penonton lokal. Tak heran, manajemen Oxford United dan Port FC datang dengan persiapan matang. Mereka tak ragu membawa pemain inti, bukan sekadar pemain lapis 2. Bahkan, Oxford United membawa staf media dan tim konten digital sendiri. Aktif membagikan vlog latihan, interaksi dengan fans, hingga video behind the scenes. Semua dilakukan demi membangun cerita yang menjangkau lebih banyak audiens. Di sisi lain, puluhan ribu penonton Indonesia merasakan emosi campur aduk. Banyak yang kagum melihat bagaimana pemain Oxford United bermain cepat, akurat, nyaris tanpa membuang bola. Sentuhan pertama mereka jarang salah, pergerakan tanpa bola rapi, dan semua pemain tampak paham rencana besar pelatih. Namun di balik kekaguman itu, ada rasa kecewa. Fans Persib, Arema, maupun pendukung Liga 1 secara umum bertanya-tanya. Mengapa klub lokal terlihat gagap saat berhadapan dengan tim Eropa kasta ketiga? Bukankah Liga 1 sudah berjalan bertahun-tahun dengan gaji pemain yang tidak murah, stadion megah, dan dukungan sponsor yang melimpah? Kalau kita bicara kualitas Liga 1, angka statistik bicara lantang. Rata-rata intensitas pertandingan Liga 1 masih di bawah liga-liga Asia Tenggara lainnya.
Dalam riset Asian Football Confederation (AFC), Liga 1 seringkali mendapat rapor merah di aspek pengelolaan jadwal, kualitas wasit, hingga pembinaan pemain muda. Bandingkan dengan Thailand. Liga Thailand Thai-League 1 sudah merintis pembinaan akademi sejak 15 tahun lalu. Hampir semua klub punya tim U16, U18, U21 yang aktif berkompetisi. Talenta terbaik disaring ketat, bukan hanya dari seleksi lokal, tetapi juga melalui kerjasama dengan klub-klub Jepang dan Korea Selatan. Hasilnya, pemain muda Thailand banyak yang menembus C, League Jepang, K, League Korea, hingga Liga 2 Belgia. Sementara pemain muda Indonesia masih sibuk mencari panggung di turnamen pramusim dengan ritme kompetisi junior yang belum stabil. Di Liga 1, problem klasik tak pernah benar-benar selesai. Cash flow klub yang bergantung pada suntikan sponsor musiman. Banyak klub masih menggantungkan hidup pada dana pemerintah daerah, match fee, atau sponsor yang kadang telat cair. Ketika dana telat, gaji pemain bisa tertunda. Ketika gaji tertunda, motivasi menurun. Akhirnya, banyak klub hanya fokus lolos degradasi bukan membangun fondasi jangka panjang. Sebaliknya, Oxford United, meski hanya klub kasta ketiga Liga Inggris, memiliki struktur bisnis profesional. Mereka punya sponsor tetap, penjualan tiket, hak siar, dan penjualan merchandise. Akademi mereka juga menghasilkan uang lewat kerjasama dengan sekolah-sekolah sepak bola di Inggris Selatan. Hasil Piala Presiden 2025 sejatinya jadi alarm keras bagi PSSI dan PT Liga Indonesia Baru Lab. Kompetisi yang sehat tak hanya diukur dari branding megah dan sponsor besar, tapi dari kualitas teknis dan pola pembinaan. Jika ingin Liga 1 naik kelas, pembinaan pemain muda tak bisa sekadar formalitas. Sistem kompetisi U16 hingga U21 harus berjalan konsisten. Klub wajib diwajibkan memiliki akademi, bukan hanya membeli pemain siap pakai. Wasit juga harus diperbaiki kualitasnya. Kesalahan elementer sering jadi sorotan di Liga 1, merusak jalannya pertandingan, memicu konflik, dan menurunkan kepercayaan sponsor. PSSI sudah mulai menggandeng FC dan FIFO untuk pelatihan wasit, tetapi eksekusinya belum maksimal. Supporter Indonesia dikenal luar biasa loyal. Sayangnya, loyalitas kadang tak dibarengi kesadaran mendukung perubahan. Banyak fans masih terjebak romantisme rivalitas, tetapi abai pada isu-isu mendasar seperti transparansi manajemen klub, akuntabilitas keuangan, hingga tanggung jawab sosial klub ke komunitas lokal. Padahal di banyak negara maju, supporter punya posisi tawar kuat. Mereka menuntut klub membuka laporan keuangan, mendesak perbaikan fasilitas stadion, hingga menekan manajemen agar lebih serius membina pemain muda. Jika fans Indonesia mulai bersuara lantang soal good governance, manajemen klub mau tak mau harus berubah. Karena di era digital, citra klub di mata publik sama berharganya dengan trofi di lemari. Tak bisa dipungkiri, kualitas kompetisi domestik sangat memengaruhi performa tim nasional. Timnas Indonesia sering menuai pujian di level junior, tetapi sering kesulitan melanjutkan ke level senior. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemain yang rutin tampil di liga berkualitas tinggi. Ketika liga domestik tak kompetitif, pemain kehilangan ritme bermain cepat dan disiplin taktik. Akhirnya, ketika menghadapi tim Asia Timur atau Timur Tengah, jarak levelnya tampak menganga. Oxford United dan Port FC membuktikan, sepak bola tak mengenal nama besar di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah kerja keras, struktur profesional, dan budaya kompetisi yang sehat. Kemenangan telak mereka adalah tamparan keras untuk semua pihak, manajemen klub, operator liga, federasi, pemain, pelatih, hingga supporter. Jika tamparan ini tak membangunkan, jangan berharap Liga 1 bisa bersaing di Asia, apalagi dunia. Sepak bola bukan sekadar siapa paling ramai di tribun, siapa paling lantang di medsos. Sepak bola adalah siapa paling siap di lapangan, siapa paling rapi di luar lapangan. Piala Presiden 2025 sudah memberi kita cermin, kita mau tetap jadi penonton di rumah sendiri, atau bangkit jadi tuan rumah yang benar-benar disegani. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman kalian, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian,
Apa yang harus dilakukan agar Liga 1 bisa bersaing dengan tim luar negeri? Subscribe Cek Fakta, karena di sini kami akan terus menghadirkan fakta, data, dan analisis mendalam bukan sekadar opini kosong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam fakta.